Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi begini, Bu, saya mau meminta waktunya Ibu untuk penyelesaian tugas saya di modul 3.1 terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, boleh Bu Yeni. Apa yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, terima kasih banyak sebelumnya, Bu. Tugas saya kali ini mewawancarai atau bertanya tentang pengambilan keputusan Ibu sebagai pemimpin terkait dilema etika atau bujukan moral. Selama Ibu menjabat, tentu Ibu pernah menghadapi kasus yang dilema gitu ya kan, Bu? Kalau boleh saya tahu bagaimana nih cara Ibu mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral. Iya, dilema etika itu kasus di mana kita dihadapkan dua pilihan, yaitu benar dan yang satu lagi benar. Sedangkan bujukan moral itu kita dihadapkan pada kasus yang satu bernilai benar, yang satu lagi itu bernilai salah. Baik Ibu, jadi menurut Ibu tadi dilema etika itu kasus di mana kita dihadapkan dua pilihan yang benar dan yang satu lagi juga benar. Sedangkan bujukan moral itu kita dihadapkan pada kasus yang satu bernilai benar dan yang satu lagi bernilai salah ya kan Bu? Terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan ini, saya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan universal. Maka pengambilan keputusan ini hendaknya berdampak baik pada lingkungan dan lembaga kita. Baik, tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan ya kan Bu. Kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan ini Bu? Selama ini dalam pengambilan keputusan, prosedur atau langkah-langkah yang saya ambil yaitu melihat permasalahan kasusnya. Barulah saya bisa menemukan yang terlihat dalam kasus tersebut dan mengumpulkan fakta-fakta yang terkait pada kasus itu. Berarti Ibu lihat dulu permasalahannya, ditemukan siapa saja yang terlibat dan mengumpulkan fakta-fakta permasalahannya ya Bu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Dalam pengambilan keputusan ini, saya berpegang teguh pada filosofi Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Oh, tujuan akhir pengambilan keputusan Ibu tetap berpihak pada murid gitu ya Bu. Selain itu, hal-hal apa saja nih Bu yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Nah, ini yang biasanya buat saya bingung Bu Yeni. Kenapa? Pengambilan keputusan itu kan ada 4 paradigma. Pertama, antara individu dengan masyarakat, di mana dalam pengambilan keputusan ini sudah baik menurut saya, tapi belum tentu baik bagi masyarakat. Kedua, antara keadilan dan kasihan, di mana keadilan harus ditegakkan tapi rasa kasihan juga jadi bahan pertimbangan. Ketiga, antara kebenaran dan kesetiaan, di mana keputusannya sudah benar tapi belum bisa konsisten atau setia pada pelaksanaannya. Dan yang keempat, itu antara jangka pendek dan jangka panjang, di mana kita harus mempertimbangkan konsekuensi dalam pengambilan keputusan kita. Iya ya Bu, kira-kira apa saja yang menjadi tata cara atau jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan Ibu? Atau mungkin Ibu langsung menyelesaikan suatu kasus itu di tempat, atau Ibu memiliki sebuah jadwal atau bentuk prosedur pengambilan keputusan Bu?
Dalam pengambilan keputusan, dilema etika ini saya tidak mempunyai jadwal. Jika ada permasalahan, tentu saya melihat dulu kasus saya seperti apa. Apabila saat itu bisa saya selesaikan, saat itu juga saya akan selesaikan. Berarti tidak ada jadwal tertentu ya, Bu. Jika bisa diselesaikan saat itu juga ya Ibu selesaikan. Terus bagaimana jika permasalahannya tidak bisa langsung diselesaikan, Bu? Kalau permasalahannya tidak bisa langsung saya selesaikan, saya harus berkoordinasi dulu dengan orang-orang yang bersangkutan, juga dengan dewan guru beserta stafnya atau warga sekolah. Iya, baik, Bu. Nah, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini dapat membantu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Dalam hal ini, saya memang tidak bisa memutuskan sendiri dalam kasus dilema etika ini. Saya tentu perlu berkoordinasi dulu dengan dewan guru atau warga sekolah yang bersangkutan pada kasus tersebut. Oh, perlu konsultasi, berkolaborasi dengan yang lain dulu ya, Bu ya. Sekarang pertanyaan yang terakhir nih, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman ketika pengambilan keputusan dalam sebuah dilema etika? Dari semua yang telah saya sampaikan tadi, yang menjadi pembelajaran bagi saya sendiri dalam sebuah pengambilan keputusan itu tidak bisa seenaknya. Harus ada pertimbangan dan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan agar tidak terjadi penyesalan dan berdampak baik untuk murid-murid kita. Seperti itu, Bu Yeni. Baik, tetap tujuannya berpihak pada murid ya, Bu ya. Iya, jadi tetap berhati-hati pada setiap pengambilan keputusan. Iya, baik, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi ya Bu atas waktu yang Ibu berikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maulida, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Alhamdulillah baik. Ibu Yeni, apa kabar? Cemana? Masih lancar CGP-nya? Alhamdulillah baik juga Bu. Inilah Bu, saya kesini mau meminta waktunya Ibu untuk penyelesaian tugas saya di modul 3.1 terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bisa Bu? Oh, boleh. Apa yang bisa saya bantu ini, Bu? Iya, terima kasih banyak sebelumnya, Bu. Tugas saya kali ini mewawancarai atau bertanya tentang pengambilan keputusan Ibu sebagai pemimpin terkait dilema etika atau bujukan moral. Selama Ibu menjabat, tentu Ibu pernah menghadapi kasus yang dilema gitu ya kan, Bu? Kalau boleh tahu, salah satu kasus dilema yang pernah Ibu alami apa ya, Bu? Dan bagaimana nih cara Ibu mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral tersebut? Oh, iya, Bu. Kalau ditanya soal kasus dilema etika itu banyak ya, Bu. Jadi, yang saya bahas di sini, yang sering saya atau guru-guru rasakan kebanyakan yaitu tentang pemberian nilai di atas KKM, di rapot. Cara mengidentifikasi dilema etika dengan bujukan moral itu dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka termasuk dilema etika. Jika ada alasannya tidak sesuai, maka termasuk ke bujukan moral. Baik, cara mengidentifikasi dilema etika dengan bujukan moral itu dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusannya ya, Bu. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka termasuk dilema etika. Jika alasannya tidak sesuai, maka termasuk kebujukan moral.
Terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan rekan guru dan staf juga dengan yang bersangkutan. Iya ya, dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dengan guru dan staf juga yang bersangkutan ya Bu ya. Kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan adalah mengajak yang bersangkutan dan rekan guru-guru untuk berdiskusi melalui rapat sekolah. Berarti mengajak untuk merapatkan permasalahan tadi dengan guru-guru Ibu ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Bu? Dalam pengambilan keputusan ini yang efektif itu adanya tindakan preventif sebelum terjadinya masalah. Berarti diperlukan adanya tindakan preventif sebelum terjadinya masalah. Selain itu, hal-hal apa saja nih Bu yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Tangan dalam pengambilan keputusan itu ada pada kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Begitu ya Bu ya. Kira-kira apa yang menjadi tata cara atau jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan Ibu? Atau mungkin Ibu langsung menyelesaikan suatu kasus itu di tempat? Atau Ibu memiliki sebuah jadwal atau bentuk prosedur pengambilan keputusan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus karena setiap permasalahan itu pasti didiskusikan dulu sebelum diambil keputusan. Iya, segala sesuatunya didiskusikan dulu ya Bu. Nah, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini dapat membantu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Bu? Dalam hal ini, biasanya saya dibantu oleh para guru untuk mempermudah saya mengambil keputusan dan tentunya dengan nilai-nilai kebajikan universal yang mengedepankan kepentingan umum. Ya. Berarti tetap dengan hasil diskusi bersama ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan dalam sebuah dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik itu adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar. Dalam pengambilan keputusan kita perlu berdiskusi dan menemukan titik permasalahan agar dapat mengambil keputusan yang tidak merugikan pihak manapun. Iya baik Bu. Oke Bu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktu yang Ibu berikan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.